Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Karimah dari kelas 11 IPA 2. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis dan mengonstruksi sebuah cerita pendek. Kita masuk ke pengertian cerpen atau cerita pendek. Cerpen merupakan karya imajinasi yang terdiri hanya beberapa lembar. Cerpen juga merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerpen ini merupakan karya imajinasi yang bersifat subjektif, di mana cerita yang dituliskan tergantung pada kebebasan berpikir dari penulisnya. Setelah mempelajari tentang pengertian cerpen, ternyata buat kamu yang ingin membuat cerpen, penting sekali untuk mengetahui struktur cerpen. Struktur cerpen masing-masing tokoh memiliki pandangan yang berbeda-beda. Salah satunya pendapat Kokasi 2014 yang membagi struktur cerpen menjadi 6, yaitu abstrak, pengenalan cerita, puncak konflik, evaluasi, resolusi, dan koda. Setelah mengetahui struktur cerpen, kalian juga harus mengetahui unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi 5, yaitu 1. Penokohan, 2. Latar, 3. Alur, 4. Tema, dan 5. Amanat. Serta unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3, yaitu latar belakang pengarang, unsur sosial budaya, dan unsur situasi politik. Langkah-langkah pada pembuat cerpen yang pertama adalah menentukan tema, 2. mengumpulkan bahan, 3. menyusun kerangka, 4. mengembangkan kerangka, dan kelima adalah memberi judul. Adapun contoh cerpen, judulnya A Little White Lie, penulis Titis Aka, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tanggal terbit Maret 2007, jumlah halaman 272 halaman. Ringkasan cerpen ini menceritakan seseorang gadis bernama Ocha yang masih duduk di bangku SMA. Ocha sangat benci dengan Adit, cowok anggota tim basket, sekalipun Adit merupakan cowok idola cewek satu sekolah. Tapi bagi Ocha, Adit tak lebih cocok dari cowok perusak image dan pembawa sial. Kebencian Ocha ini berawal ketika Ocha melihat pertandingan basket antar sekolah atau antar angkatan dan tiba-tiba terkena lemparan bola dari Adit yang sebenarnya diarahkan ke ring namun malah mendarat tepat di wajahnya. Dan entah mengapa semenjak kejadian itu makin banyak hal-hal sial yang berkaitan dengan Adit menimpa Ocha. Semenjak itu pula Ocha menjadi cewek cengeng, malu-maluin, suka bohong, dan doyan melet. Tuhan seperti membuka jalan bagi Ocha untuk membalas dendam ketika tanpa sengaja Ocha menemukan teman-temannya. Tapi karena tidak lega, akhirnya Ocha hanya mengerjai Adit dengan mengirim SMS dengan nama Samara Ayu. Lama-kelamaan bukannya sukses balas dendam, tetapi Ocha justru malah menjadi tambah bingung ketika kebohongan kecil yang diciptakannya itu malah menimbulkan banyak masalah baru. Adit ternyata naksir Ayu. Tak sampai di situ, Adit kemudian mengetahui bahwa Ayu yang selama ini mengirim SMS kepadanya adalah Ocha. Kisah terus berlanjut hingga akhirnya Adit mengungkapkan perasaannya kepada Ocha, yang tentu saja menambahkan kebingungan di hati Ocha. Amanat yang diambil dari novel ini bahwa sekecil apapun kebohongan yang diciptakan pasti akan membawa suatu dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa satu kebohongan dapat menciptakan kebohongan lain yang efeknya akan dirasakan nantinya. Itulah pengulasan tentang pengertian cerpen. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya Aulia Karimah selaku perwakilan dari kelompok 2 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.